Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita mulai mari kita kirim sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan seorang pria pang datang melamar putri seorang gubernur di malam paling sibuk keluarga itu? Mengapa sang putri justru tampak tenang menerima? Rahasia apa yang disembunyikan sang pria hingga berani menantang pandangan banyak orang? Tetap bersama Rizka Story. Dukung channel ini dengan subscribe agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir untuk kita semua. Angin malam menyapu halaman rumah dinas yang luas. Lampu taman berkelip di antara pepohonan. Sementara tenda jamuan berdiri megah. Malam itu gubernur baru saja pulang dari kunjungan ke daerah pesisir dan keluarga besar berkumpul. Sebagian pejabat pun hadir. Musik lembut mengalun dari sudut gazebo. Di tengah kemewahan itu, derit gerbang besi memecah obrolan. Seorang pria melangkah masuk, rambutnya berdiri rapi membentuk mohak hitam, jaket jeans penuh pin logam, celana pudar, dan boots yang tampak aus. Di tangan kirinya, sebuket mawar merah terikat pita sederhana. Di tangan kanan, selembar amplop coklat tebal. Ia berjalan mantap, menahan nafas yang berat namun ritmis, seperti orang yang sudah siap untuk dihujat tapi tak mau mundur. Para tamu saling menoleh. Suara bisik menyelinap di antara denting gelas. Di dekat teras, gubernur berdiri dengan senyum protokoler. Senyum itu perlahan pudar ketika pria berambut mohawk mulai mendekat. Thomas menundukkan kepala. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya. Suaranya bulat dan tenang. "Saya datang membawa niat baik." Gubernur menautkan alis, menakar dari ujung rambut ke ujung sepatu. "Waalaikumsalam," jawabnya datar. "Siapa kamu, dan apa urusanmu datang pada jam seperti ini?" Thomas mengangkat buket mawar. "Saya Thomas, Pak. Saya datang untuk melamar putri Bapak, Naya." Piring berhenti bergemerincing. Beberapa tamu tersedak pelan. Seorang bibi berbisik tajam pada tetangga di sampingnya, seolah kabar buruk baru saja jatuh dari langit. Di antara kerumunan itu, Naya muncul di ambang pintu. Gaun sederhana warna gading jatuh anggun. Tatapannya jernih, agak bergetar, tapi tegap seperti orang yang sudah membuat keputusan. "Thomas," sapanya lirih namun terdengar jelas. "Kau benar datang." Thomas mengangguk. "Aku menepati janji." Gubernur bergeser ke depan, menahan langkah Naya dengan telapak tangan yang mengambang di udara. "Kau mengenal pria ini?" tanyanya pada putrinya. "Sejak kapan, dan mengapa?" Naya menarik nafas panjang. "Ayah, aku mengenalnya sebagai Thomas. Ia pernah menolongku ketika mobilku mogok di jalan arteri saat hujan badai. Ia tidak meminta apapun. Setelah itu kami berbicara beberapa kali. Aku melihat kesungguhan dalam tutur katanya." Seorang paman yang bertubuh subur mendengus. "Kesungguhan," katanya mengejek. "Lihat rambutnya. Lihat bajunya. Bagaimana mungkin keluarga kita menurunkan martabat sampai memikirkan ini?" Thomas berdiri tegak, menahan kata yang sudah sampai di ujung lidah. Ia merasakan sorot mata yang menusuk seperti jarum. Tapi bukannya mengeras, wajahnya justru meneduh, senyum tipis mengambang. Gubernur maju satu langkah. "Thomas," katanya dingin, "kau bebas mencintai siapapun. Tapi melamar putri seorang gubernur dengan pakaian seperti itu, dengan reputasi jalanan yang kau bawa, adalah penghinaan. Keluargaku tidak sudi punya menantu seperti dirimu." Thomas mengangguk sekali. "Saya paham, Pak. Penampilan saya menyulitkan Bapak untuk percaya. Saya tidak akan berdebat soal baju. Saya datang bukan untuk menang gaya. Saya datang untuk menyatakan niat. Saya ingin memuliakan Naya, menjaga kehormatannya, dan bertanggung jawab atas masa depannya." Seorang sepupu Naya, pemuda yang sibuk memotret dengan ponsel mahal, terkekeh. "Memuliakan apa?" katanya setengah berteriak. "Kau pikir kami tidak tahu dunia pang? Hura-hura, konser, keributan. Jangan mimpi." Thomas memandang anak muda itu. Sorotnya teduh. "Aku tidak minta kau percaya malam ini," jawabnya pelan.
Waktu akan menguji kata-kata manusia. Naya melangkah mendekat, berdiri di sisi Thomas. Wajahnya pucat tapi tegar. Ayah, katanya, aku tahu pandangan orang pada Thomas. Tapi izinkan aku memilih dengan mataku sendiri. Ia tidak kasar, tidak mengambil yang bukan haknya, dan ia selalu menjemputku pulang berjalan kaki saat aku lelah. Ia tidak pernah memaksa atau mengiba. Ia hanya meminta waktu untuk membuktikan. Gubernur menghela nafas panjang, menekan pelipis. Buktikan, ucapnya pelan tapi tajam. Baik, kau mau pembuktian. Aku beri 1 bulan. 1 bulan kau buktikan pada kami siapa dirimu. Tapi mulai malam ini jangan berani menginjakan kaki ke rumah ini tanpa seizin kepala keluarganya. Thomas menunduk hormat. Baik, Pak. 1 bulan. Saya terima syarat itu. Seorang bibi yang sejak tadi kesal tidak tertahan lagi. 1 bulan. Ulangnya sinis. Untuk apa? Menunggu sampai anak ini pergi membawa kabur perhiasan. Thomas berpaling pada bibi itu. Menunduk sedikit. Bu, saya tidak akan mengambil apapun. Kalaupun takdirnya saya gagal, caci maki malam ini akan saya simpan sebagai pengingat agar saya tidak pernah menyakiti orang lain. Dialog itu merembet menjadi bisik yang panjang, seperti ombak kecil yang menepi. Di tengah riuh, Thomas mengulurkan amplop coklat kepada gubernur. Ini surat berniat baik, Pak. Ada data diri, ada pekerjaan, dan ada rencana ke depan. Saya mohon Bapak membaca ketika hati Bapak lapang. Gubernur tidak menyentuh amplop itu. Letakkan di meja. Aku tidak menjanjikan apapun. Thomas menaruh amplop di atas meja marmer, tepat di bawah lampu gantung yang memantulkan kilau keemasan. Ia menoleh pada Naya, menghadiahkan senyum yang tidak berlebihan. Jaga dirimu, katanya. Aku akan bekerja lebih baik dari yang pernah kau lihat. 1 bulan bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk menunjukkan niat. Naya menahan air mata yang menggenang. Aku menunggu, jawabnya. Thomas berbalik, melangkah keluar diiringi tatapan tajam sebagian keluarga. Di gerbang, ia berhenti sejenak, menatap langit malam yang bersih. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab yang berat baru saja ia angkat ke pundak. Ia melangkah lagi, menembus trotoar kota yang basah oleh embun. Malam-malam berikutnya tidak mudah. Kabar tentang pria pang yang melamar putri gubernur menyebar seperti api di rerumputan kering. Media lokal menulis judul yang menyengat. Grup pertemanan keluarga mendidih dengan sindiran dan tuduhan. Di kios kopi pinggir jalan, Thomas duduk menatap uap minuman yang naik tipis. Ia mengeluarkan buku catatan lusuh, menulis beberapa target yang ia bagi menjadi kolom-kolom kecil. Ia tidak menulis kalimat sastrawi. Ia menulis janji praktis yang terukur. Pagi harinya, Thomas menyusuri gang sempit untuk menyapa para pedagang yang selama ini ia kenal. Ia membantu memindahkan peti, menertibkan antrean, dan sesekali menenangkan cekcok kecil antara 2 sopir pick-up. Ia jarang bicara banyak, tetapi ketika bicara, intinya bersih dan tegas. Orang-orang di pasar mulai menilai lagi, bahwa di balik mohawk dan pin logam itu ada tatapan yang waspada sekaligus menenangkan. Suatu sore, Naya menghubungi lewat pesan singkat. Thomas, kau baik-baik saja? Thomas menjawab cepat. Baik, fokus kerja. Jangan khawatir. Naya menulis lagi. Ayah tampak kesal seharian. Foto lamaranmu tersebar. Thomas berhenti mengetik sejenak. Lalu membalas. Biarkan saja. Waktu akan mengendapkan. Seperti kopi. Yang kasar akan turun ke dasar. Yang bening akan terlihat. Di rumah dinas, amplop coklat yang semalam ditolak terbuka juga. Gubernur membacanya dalam diam. Ada fotokopi identitas. Ada daftar kegiatan pelayanan masyarakat. Ada beberapa tanda terima dan surat terima kasih dari warga yang pernah ditolong saat banjir dan kebakaran kecil. Tidak ada pamer prestasi. Tidak ada gelar. Hanya dokumentasi dingin dan rapi. Gubernur menutup amplop itu dengan gumam nyaris tak terdengar. Menarik. Malam Jumat berikutnya, Thomas berdiri di teras kecil kontrakannya.
Ia berwudu, lalu menunaikan sholat dengan khusyuk. Di sujudnya ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan menata niat dan menuntaskan ikhtiar. Seusai salam, ia menatap jam dinding yang sudah menguning. 1 minggu berlalu. 3 minggu tersisa. Di kalender kusam yang menempel di dinding, ia memberi tanda merah pada tanggal 1 bulan sejak malam lamaran. Hari ke-9, seorang kerabat gubernur mendatangi pasar dengan mobil mewah. Ia sengaja parkir di tengah jalur, membuat kemacetan kecil. Saat seorang pedagang menegur, kerabat itu marah dan mendorong bahu si pedagang. Suasana memanas. Thomas melangkah ke tengah. "Pak, mohon pindahkan mobil ke tempat yang disediakan. Jalur ini untuk bongkar muat, bukan untuk pajangan." Kerabat itu menyipitkan mata. "Kau lagi? Kau pikir siapa dirimu mengatur aku?" Thomas tidak mengangkat suara. "Saya bukan siapa-siapa. Tapi ibu-ibu ini butuh makan dari dagangannya hari ini. Mobil bapak menghalangi rezeki mereka." "Cocotmu manis," ejeknya. "Tapi tetap saja kau sampah." Pedagang mulai ramai. Thomas memberi isyarat dengan telapak tangan, meminta semua orang mundur. Ia menatap kerabat itu dengan tenang sampai yang ditatap gelisah sendiri. "Baik," gumam kerabat itu akhirnya. "Aku pindahkan. Bukan karena perintahmu. Karena aku malas ribut." Peristiwa kecil itu menyebar dari mulut ke mulut. Anehnya, kabar yang sampai ke telinga gubernur bukan versi yang memojokkan Thomas, melainkan versi yang memuji caranya menenangkan orang tanpa kekerasan. Gubernur tidak berkomentar, hanya meletakkan koran dan menatap jendela lama-lama, seperti seseorang yang sedang mengukur ulang peta di dalam kepalanya. Di sisi lain, Naya menghadapi badai yang berbeda. Kerabatnya mengirim pesan-pesan panjang berisi larangan dan ancaman. "Kau mempermalukan keluarga. Kau tidak tahu siapa dia. Jangan hancurkan masa depanmu." Naya menutup layar ponsel, memejamkan mata, lalu duduk di sajadah. Ia memohon kepada Allah agar diberi petunjuk agar tidak salah melangkah. Seusai berdoa, ia menulis pesan singkat kepada Thomas. "Aku bertahan. Jangan mengalah. Jawaban datang cepat. Aku tidak akan mengalah selama kau tidak melepaskan." Malam ke-12, hujan deras turun. Di sudut kota, sirene meraung. Ada korsleting di sebuah rumah padat penduduk. Api kecil menyala di atap, mengancam merambat. Thomas berlari bersama warga, menyusun rantai ember. Ia bergerak cekatan, memecah kepanikan menjadi tugas-tugas kecil. Dalam setengah jam, api padam. Seorang bapak tua memeluknya erat. "Terima kasih, Nak," katanya terbata. "Kalau api tadi melebar, cucuku tidak sempat keluar." Thomas menepuk bahunya pelan. "Semua karena pertolongan Allah, Pak. Kita hanya berusaha." Keesokan paginya, foto-foto Thomas yang basah kuyup membantu memadamkan api beredar di grup warga. Ada yang mengirimkannya ke akun resmi kelurahan. Ada yang menandai akun humas provinsi. Nama Thomas kembali disebut, tetapi nada yang menyertainya berbeda. Bukan lagi tawa mengejek, melainkan gumam heran yang menggoda rasa ingin tahu. Di kantor rumah dinas, staf humas mengantarkan map berisi clipping dan tangkapan layar kepada gubernur. "Pak, ini rangkuman opini warga tentang Thomas." Gubernur membaca sepintas, lalu menutup map. "Sudah kuingatkan. Jangan menilai orang dari rambut." Gumamnya pada diri sendiri. Meski ia pun paham malam lamaran itu ia sendiri gagal menahan prasangka. Hari ke-17. Naya duduk di kursi taman belakang rumah. Ia menatap pohon pucuk merah yang basah embun. Hatinya campur aduk. Ia merindukan ketenangan yang dulu sederhana. Sekarang setiap langkah seperti diuji. Ia menghela nafas, lalu menulis catatan untuk dirinya sendiri. "Aku harus kuat, bukan untuk membantah siapapun, melainkan untuk menghormati pilihanku." Saat itu suara langkah ayahnya terdengar. Gubernur duduk di kursi seberang. Ayah membaca amplop itu, katanya tanpa prolog. Naya menoleh. "Dan ayah menemukan apa?" "Yang tidak aku temukan justru lebih penting," jawab gubernur tenang.
Aku tidak menemukan tipu daya di sana. Hanya kerja sunyi. Itu membuatku jengkel karena memaksaku melihat ulang. Melihat ulang apa? Caraku memegang kehormatan, ujar gubernur, menatap pekarangan. Terkadang kita menjaga kehormatan dengan pagar yang terlalu tinggi, sampai lupa siapa yang sebenarnya kita lindungi. Naya menggenggam ujung gaunnya, menahan emosi yang menumpuk. Ia tidak berani membaca lebih jauh. Ia hanya tahu, 1 bulan belum habis, dan apapun yang disebut takdir masih bersembunyi di balik tikungan. Malam ke-21, Thomas kembali berdiri di teras kontrakan. Kalender menunjukkan tinggal 9 hari lagi. Di langit, bintang-bintang terasa lebih tajam. Ia menulis 1 kalimat di buku catatan. Jangan buru-buru membuka jati diri sebelum waktunya. Ia menutup buku, lalu duduk bersandar. Di kejauhan terdengar sirene samar. Ia menatap gelap yang menebal dan berbisik pelan. Ya Allah, jaga niatku. Lindungi Naya. Kuatkan langkahku. Di rumah dinas, jam dinding berdetak pelan. Gubernur berdiri di depan cermin, merapikan dasi. Di meja, map tentang Thomas terbuka setengah. Ia menutup mata sejenak, mengingat malam ketika Mohawk dan Pinloga menyalakan amarahnya. Ia menghela nafas. Dalam hati ia mengakui, 1 bulan ternyata bukan ujian untuk Thomas saja, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, tanpa ada yang menduga, sebuah kabar yang tidak direncanakan bergerak mendekat pelan-pelan seperti bayangan. Kabar itu akan mengubah cara semua orang memandang Thomas, juga memandang diri mereka masing-masing. Namun waktunya belum tiba. Kalender masih menyimpan 1 garis merah di ujung bulan. 1 babak telah dibuka. 1 janji telah diikat. Kota menahan nafasnya. Thomas melangkah dalam sunyi. Naya menjaga hatinya dalam doa. Di halaman rumah dinas, gerbang besi berdiri tegak, menunggu apakah suatu malam akan kembali berderit. Kali ini bukan membawa sebuket mawar sederhana, melainkan sesuatu yang membuat seluruh keluarga berdiri dari kursi mereka tanpa suara. Hening malam menyelimuti kontrakan sederhana tempat Thomas tinggal. Di meja kayu lapuk, sebuah kalender lusuh terpasang. Garis merah besar melingkari tanggal 30, tanda batas waktu yang diberikan gubernur. Thomas duduk bersila, matanya menatap kosong ke arah kalender itu. Dalam hatinya, ada doa yang tak putus. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi untuk membuktikan bahwa niatku pada Naya tulus. Bisiknya pelan. Di sisi lain kota, Naya juga gelisah. Ia duduk di kamar luas berhias lampu gantung kristal. Tangannya memegang ponsel, tapi tak berani mengirim pesan terlalu sering. Setiap kali ia mengingat tatapan sinis keluarga besarnya, hatinya teriris. Namun semangatnya kembali saat ia membaca pesan singkat Thomas sebelumnya. Aku tidak akan mengalah, selama kau tidak melepaskan. Seiring hari bergulir, tekanan semakin berat. Paman-paman Naya berulang kali menasihati dengan suara tinggi. Naya, kau tidak boleh bermain dengan api. Bayangkan aib keluarga jika benar kau menikah dengan pria itu. Ucap pamannya suatu sore di ruang tamu. Naya menghela nafas. Paman, aku tidak peduli penampilannya. Aku tahu siapa dia di mataku. Apa yang kau tahu? Bentak bibi yang duduk di sebelah. Kau masih muda, mudah dibohongi. Dia hanya ingin harta gubernur, tidak lebih. Naya berdiri, menahan air mata. Kalau dia mau harta, dia sudah bisa berpura-pura sejak awal. Tapi dia datang jujur, menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kerabat-kerabatnya terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Naya pergi meninggalkan ruangan, hatinya berkecamuk, namun keyakinannya pada Thomas tak goyah. Sementara itu, Thomas menghabiskan hari-harinya di pasar dan lingkungan sekitar. Ia membantu pedagang yang kesulitan, menenangkan keributan kecil, bahkan mengatur lalu lintas saat ada kendaraan mogok. Terima kasih, Mas, ucap seorang pedagang sayur sambil mengusap keringat. Kalau tidak ada kau, mungkin tadi saya sudah ribut dengan sopir itu. Thomas tersenyum tipis. Kita hanya perlu sabar, Pak. Kalau marah,
masalah makin besar. Meski banyak orang terbantu, sebagian warga masih memandangnya dengan curiga karena penampilannya. Namun sedikit demi sedikit, kabar tentang kebaikan Thomas menyebar. Suatu malam, gubernur duduk di ruang kerjanya, menatap map coklat berisi berkas-berkas Thomas. Ia mengingat kembali sikap Thomas saat diludahi kata-kata kasar. Tidak marah, tidak membalas, hanya menunduk dengan tenang. Orang yang disangka sampah, mengapa bisa begitu sabar? Gumamnya lirih. Namun gengsi sebagai gubernur membuatnya sulit mengakui bahwa ia mulai goyah. Ia masih menyimpan gengsi keluarga. Takut kehilangan wibawa di mata masyarakat jika putrinya memilih pria pang. Hari ke-25, Thomas datang ke pasar seperti biasa. Namun kali ini ia disambut dengan tatapan berbeda. Beberapa pemuda yang mengenalnya sengaja memprovokasi. "Hei, calon menantu gubernur," seru salah satunya dengan nada mengejek. "Kapan pesta pernikahannya? Apa nanti pakai jas sobek-sobek juga?" Tawa pecah di sekitar. Thomas menunduk sebentar, lalu menatap mereka dengan tenang. "Kalian boleh tertawa sekarang. Tapi jangan biarkan tawa itu membuat kalian lupa kalau setiap manusia punya martabat." Pemuda-pemuda itu terdiam, tak menyangka jawaban Thomas begitu sederhana tapi menusuk. Di kejauhan, seorang pria berjas hitam yang sejak tadi memperhatikan tersenyum tipis. Ia segera mengirim pesan lewat ponselnya. Target masih tenang. Operasi bisa diteruskan. Malam itu, Naya bersujud lama di sajadahnya. Air mata menetes membasahi kain mukena. "Ya Allah, jika Thomas benar orang yang kau takdirkan untukku, kuatkan kami. Jika tidak, jauhkan aku tanpa menyakitkan." Setelah salam, ia menatap bintang dari jendela kamar. Ia teringat senyum tipis Thomas malam itu di gerbang. Senyum yang seolah menyimpan sesuatu yang besar. Dan benar saja, hanya tinggal 5 hari menuju akhir bulan, rahasia besar yang selama ini tersimpan rapi akan mulai terbuka. Rahasia yang akan mengguncang keluarga gubernur dan membuat semua orang terdiam. Malam ke-26. Hujan turun deras membasahi jalanan kota. Thomas duduk di kontrakan kecilnya, membuka map hitam tebal berisi dokumen penting. Wajahnya serius. Tidak seperti pria pang yang biasa dilihat orang. Ia menuliskan catatan terakhir di sebuah buku laporan, lalu menutupnya rapat. 4 hari lagi. Semua akan jelas, ucapnya pelan, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Di luar sana, suara motor meraung. 2 orang pemuda mabuk berhenti tepat di depan kontrakan. Mereka mengetuk pintu keras-keras. "Hei, Pang, besok-besok jangan sok suci di pasar. Ya, kami tahu siapa kau. Orang seperti kau tak pantas dekat dengan keluarga gubernur." Thomas membuka pintu. Wajahnya tetap tenang. "Kalau kalian marah padaku, jangan ganggu tetangga. Kalau ada salahku, silakan katakan langsung. Tapi jangan melibatkan orang lain." Pemuda itu tertawa sinis. "Sok bijak. Kau kira kata-kata manis bisa mengubah wajahmu yang busuk?" Thomas menatap mereka lekat. Ada ketegasan di matanya, seperti sorot seorang pemimpin. Tanpa mengucap panjang, ia hanya berkata, "Pergilah sebelum kalian menyesal." Entah mengapa, meski ucapan itu lirih, kedua pemuda itu seperti kehilangan keberanian. Mereka mundur, naik motor, dan pergi tanpa kata. Di rumah dinas, gubernur duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, menyiarkan berita tentang penangkapan jaringan kriminal di kota sebelah. Narator menyebut keberhasilan operasi berkat kerja intelijen seorang perwira tinggi kepolisian. Gubernur menatap layar dengan dahi berkerut. Nama yang disebut nyaris membuatnya terlonjak. "Brigjen Polisi Thomas Pratama," gumamnya pelan. Hatinya bergetar. Nama itu sama dengan nama pria pang yang datang melamar anaknya. Tapi bagaimana mungkin? Seorang jenderal polisi tampil di depan publik, sementara di rumahnya, pria dengan nama sama justru datang dengan rambut mohawk dan jaket penuh pin logam. Ia berdiri, mondar-mandir. Rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Tidak mungkin kebetulan. Tapi, apa benar dia orang yang sama? Keesokan harinya,
Naya duduk bersama ayahnya di taman belakang. Suasana hening. Hanya suara burung pagi yang terdengar. "Ayah," kata Naya lembut. "Aku tahu ayah masih menolak Thomas. Tapi izinkan aku bicara sekali lagi." Gubernur menatap putrinya dengan tatapan campuran antara sayang dan keras. "Naya, aku tidak ingin kau menyesal seumur hidup. Aku sudah melihat banyak orang jatuh hanya karena memilih pasangan yang salah." Naya menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau ayah mau, beri aku waktu sekali lagi. Lihatlah siapa Thomas sebenarnya. Jangan menilai hanya dari rambut dan pakaiannya." Gubernur terdiam. Kata-kata putrinya mengingatkan pada renungannya semalam setelah menonton berita. Ia tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas panjang. Malam itu, Thomas menerima telepon singkat. "Besok pagi, briefing jam 7. Identitas harus tetap tertutup sampai saatnya tiba." Thomas menjawab tegas. "Siap." Ia menutup telepon, lalu menatap cermin. Bayangan seorang pria pang kembali menatapnya. Tapi di balik rambut mohawk itu, ada sosok lain yang ia sembunyikan. Sosok yang dalam beberapa hari lagi akan mengguncang semua orang. Di pasar, beberapa warga mulai curiga dengan Thomas. Cara ia mengatur keributan, caranya menenangkan massa, bahkan kalimat-kalimat tegas yang ia ucapkan, tidak seperti anak pang biasa. Seorang pedagang tua berbisik pada rekannya. "Kau perhatikan tidak? Thomas itu, kalau bicara seperti aparat, matanya tajam, wibawanya lain." Rekannya mengangguk. "Aku juga merasa begitu. Mungkin dia bukan orang sembarangan." Kabar kecil itu mulai menyebar diam-diam, menambah rasa penasaran masyarakat. Malamnya, Naya kembali menghubungi Thomas. "Thomas, aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Benarkah?" Thomas tersenyum di ujung telepon. "Naya, aku janji, sebentar lagi semuanya akan jelas. Percayalah padaku sekali lagi." "Apakah itu menyangkut keselamatanmu?" tanya Naya dengan cemas. "Aku baik-baik saja. Yang perlu kau lakukan hanya bersabar. 1 bulan belum habis." Naya menutup telepon dengan dada berdebar. Ia semakin yakin bahwa lelaki yang dicintainya menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Hari berganti cepat. Tinggal 3 hari menuju tanggal yang dijanjikan. Gubernur semakin gelisah, Naya semakin tegar, dan keluarga besar semakin menunggu alasan untuk kembali menghina. Namun, di balik semua itu, Thomas bersiap dengan rencana yang sudah ia susun matang. "Sudah waktunya. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Saatnya semua orang tahu siapa aku," ucapnya sambil menatap kalender dengan tatapan tajam. Malam semakin larut. Rahasia semakin dekat untuk terbongkar. Dan keluarga gubernur tidak akan pernah menyangka, pria yang mereka hina sebagai sampah jalanan, ternyata adalah sosok dengan pangkat dan tanggung jawab besar yang tersembunyi di balik dandanan pungnya. Hujan gerimis membasahi jalan raya di malam ke-28. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal yang basah, membuat suasana kota tampak suram namun tenang. Di sebuah pos ronda tua, Thomas duduk bersama beberapa pemuda pasar yang biasa ia bantu. Mereka ngobrol seadanya sambil menyeruput kopi sachet. "Mas Thomas," kata salah seorang pemuda, "aku heran, kenapa kau tetap sabar walau dihina keluarga gubernur? Kalau aku di posisimu, mungkin sudah meledak marah." Thomas menatap cangkir kopinya. Senyum tipis terbit di wajahnya. "Kalau marah, aku hanya membuktikan perkataan mereka benar. Sabar bukan berarti lemah, tapi menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa kita." Pemuda itu terdiam, menunduk malu. Kata-kata sederhana Thomas menampar egonya. Dari obrolan kecil itu, ia semakin yakin, pria pang yang tampak lusuh ini menyimpan wibawa yang tak biasa. Di rumah dinas, gubernur masih gelisah. Ia memegang sebuah kliping berita lama tentang operasi besar kepolisian yang menyingkirkan jaringan kriminal lintas kota. Nama yang tertulis di sana membuatnya berpikir keras. Brigjen Polisi Thomas Pratama. Tidak mungkin kebetulan. Nama yang sama, sikap yang sama tegasnya. Tapi, mengapa dia harus menyamar jadi pang?
Gumamnya sambil berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Ia memanggil salah satu ajudannya. Cari informasi tentang pria bernama Thomas yang suka berkeliaran di pasar kota. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia. Ajudan mengangguk. Baik, Pak. Namun, sebelum informasi resmi sampai kepadanya, sang gubernur akan lebih dulu menyaksikan sesuatu dengan matanya sendiri. Hari ke-29, keluarga besar gubernur kembali berkumpul di rumah dinas. Mereka duduk di ruang tamu yang luas, membicarakan gosip terbaru. Besok sudah 1 bulan, kata salah satu paman. Aku yakin si Pang itu tidak bisa membuktikan apapun. Mari kita lihat wajahnya ketika dipermalukan. Bibi lainnya menambahkan dengan tawa sinis. Benar. Besok kita saksikan bagaimana gubernur menendangnya keluar dari gerbang. Naya yang mendengar dari balik pintu menahan air mata. Hatinya perih mendengar keluarganya begitu tega. Ia berlari ke kamarnya, lalu bersujud di atas sajadah. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan Thomas dipermalukan, jika memang ia benar orang yang Engkau takdirkan untukku. Sementara itu, Thomas berdiri di depan cermin kecil di kontrakan. Ia melepas jaket jeans lusuh, menatap rambut mohawknya yang mulai layu. Di meja, ada kotak besi kecil berisi seragam kebanggaan yang selama ini ia sembunyikan. Tangannya menyentuh lambang bintang di pundak seragam itu. Matanya berkaca-kaca. Besok, semua akan tahu. Besok, aku tidak lagi bisa bersembunyi di balik dandanan ini, bisiknya lirih. Ia kemudian menutup kotak itu kembali, lalu mengambil gitar butut di sudut kamar. Ditariknya senar-senar berkarat, mengalunkan nada sederhana. Lagu itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk menguatkan hatinya menghadapi hari esok. Malam itu, gubernur keluar diam-diam ke sebuah gedung tua yang sudah lama kosong. Ia mendapat laporan bahwa Thomas sering terlihat di sana. Dengan langkah hati-hati, ia masuk. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Thomas berdiri tegak, berbicara dengan beberapa pria berjas hitam. Suaranya tegas, caranya memberi arahan seperti seorang pemimpin operasi. Besok pagi, kita harus pastikan pengamanan di sekitar rumah dinas. Tidak ada celah, kata Thomas. Para pria berjas mengangguk hormat, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Gubernur bersembunyi di balik dinding, dadanya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia sebenarnya? Tanggal 30 akhirnya tiba. Matahari terbit perlahan. Sinarnya menembus pepohonan di halaman rumah dinas gubernur. Suasana rumah tegang. Keluarga besar berkumpul. Sebagian sudah siap dengan kata-kata sinis untuk menghina. Di gerbang, suara motor besar terdengar mendekat. Thomas turun dengan jaketnya yang masih lusuh. Namun sorot matanya berbeda. Ia berjalan mantap menuju pintu utama. Naya menanti dengan hati berdebar. Gubernur berdiri tegak di tengah ruangan, menatap Thomas yang melangkah masuk. Waktumu sudah habis, Thomas, kata gubernur dingin. Hari ini kau harus buktikan siapa dirimu. Jika tidak, tinggalkan putriku untuk selamanya. Seluruh keluarga menahan nafas. Naya menggenggam jemarinya sendiri, menahan tangis. Thomas menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Senyumnya tipis. Lalu ia berkata pelan namun tegas. Hari ini, semua akan jelas. Dan tepat saat itu, suara sirene panjang terdengar di luar rumah dinas. Puluhan mobil polisi berhenti di halaman. Pasukan berseragam keluar dengan rapi. Semua orang ternganga. Thomas berdiri tegak, melepas jaket jeans lusuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan seragam kehormatan dengan lambang bintang di pundaknya. Suasana rumah dinas mendadak hening. Hanya suara derap sepatu pasukan polisi yang memenuhi halaman. Keluarga besar gubernur menatap tak percaya ketika Thomas berdiri tegak, membuka jaket lusuhnya dan memperlihatkan seragam kebesaran dengan lambang bintang di pundak. Wajah-wajah yang tadinya penuh cemoohan kini memucat. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan gubernur sendiri terdiam, matanya berkaca-kaca, seolah seluruh harga diri yang ia banggakan runtuh seketika. Thomas melangkah maju, suaranya bulat dan penuh wibawa. Perkenalkan,
Saya Brigjen Polisi Thomas Pratama. Selama ini saya menyamar sebagai pria pang untuk sebuah misi rahasia. Tapi hari ini, saya datang bukan sebagai petugas negara. Saya datang sebagai seorang lelaki yang tulus ingin melamar putri Bapak. Naya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia sudah menduga Thomas menyimpan sesuatu, tapi tidak pernah menyangka sebesar ini. Seorang paman yang selama ini paling keras menghina berdiri terbata-bata. Jenderal Polisi. Suaranya gemetar. Tapi selama ini kau terlihat seperti pengangguran jalanan. Thomas menatapnya tenang. Itu bagian dari tugas saya. Dan itu juga ujian kesabaran saya. Hinaan Bapak sebulan ini, saya jadikan pengingat agar saya tidak pernah merendahkan orang lain. Bibi yang dulu mengejek Thomas sebagai sampah jalanan, langsung menunduk. Tangannya gemetar menutupi wajahnya yang memerah malu. Tidak ada lagi kata-kata sinis yang keluar dari mulutnya. Gubernur melangkah maju, menatap Thomas dengan sorot mata campuran antara bangga, terkejut, dan merasa bersalah. Kenapa kau tidak katakan sejak awal? Tanyanya berat. Thomas menjawab dengan nada rendah tapi jelas. Karena saya tidak ingin Bapak menilai saya dari pangkat. Saya ingin Bapak tahu niat saya tulus, meski tanpa jabatan dan seragam. Saya datang apa adanya, agar cinta ini dinilai dari hati, bukan dari pangkat di bahu. Gubernur terdiam. Kata-kata itu menembus ke dalam hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Naya berlari ke arah Thomas, menatapnya dengan mata berbinar. Thomas, jadi selama ini, kau seorang jenderal polisi? Thomas mengangguk, menahan senyum. Iya, Naya. Maafkan aku yang harus merahasiakan ini. Tapi sekarang semua sudah jelas. Naya menangis haru, lalu memeluknya erat. Aku tidak peduli dengan pangkatmu. Aku hanya tahu, hatimu yang tulus itu yang membuatku jatuh cinta. Pasukan polisi yang berjaga memberi hormat kepada Thomas. Pemandangan itu membuat keluarga gubernur semakin terdiam. Mereka yang dulu mencaci kini merasa malu. Gubernur menghela nafas panjang, lalu berkata lirih, Thomas, aku salah menilaimu. Kau bukan hanya pantas, tapi lebih dari pantas untuk anakku. Air mata Naya mengalir makin deras. Ia merasa doa-doanya terjawab. Thomas menggenggam tangannya dengan kokoh, memberi rasa aman yang selama ini ia nantikan. Malam itu, halaman rumah dinas berubah menjadi saksi bisu. Pria yang sebulan penuh dihina sebagai pang jalanan, kini berdiri gagah sebagai seorang brigjen polisi yang disegani. Semua orang terdiam, menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Namun cerita mereka belum selesai. Meski identitas Thomas telah terbongkar, perjalanan cinta ini masih menghadapi jalan panjang. Restu keluarga, pandangan publik, dan pengorbanan yang lebih besar menanti di depan. Halaman rumah dinas gubernur masih ramai. Mobil-mobil polisi sudah berangsur pergi, namun suasana hening masih menyelimuti keluarga besar. Malam itu, semua orang seperti masih sulit percaya bahwa pria yang sebulan penuh dihina habis-habisan, ternyata seorang brigjen polisi. Thomas berdiri tegak, sementara Naya tetap menggenggam tangannya erat. Wajah gubernur tampak rumit. Ada rasa bangga, tapi juga masih ada gengsi yang sulit dilepas. Aku tidak menyangkal keberanianmu, Thomas, ucap gubernur pelan. Kau memang berhasil membuktikan dirimu. Tapi kau juga harus tahu, dunia politik dan kepolisian sama-sama penuh tekanan. Menjadi menantu gubernur bukanlah hal ringan. Apa kau siap? Thomas menatap lurus ke arah ayah Naya. Pak, saya sudah terbiasa menghadapi tekanan. Dalam tugas, saya mempertaruhkan nyawa. Tapi demi Naya, saya lebih dari siap. Karena ini bukan tentang jabatan, ini tentang tanggung jawab seorang suami. Naya tersenyum, matanya berbinar mendengar jawaban itu. Paman yang dulu paling lantang menghina, kini berusaha menutupi wajahnya yang malu. Ia berdehem keras, mencoba mengubah suasana. Ya kalau begitu, memang aku yang salah menilai. Siapa sangka, orang yang kupikir sampah jalanan, ternyata, bintang di pundaknya lebih tinggi dari yang bisa kubayangkan.
Bibi yang dulu menyebut Thomas sampah, kini menatapnya dengan kagum. Astagfirullah, maafkan aku, nak. Lidah ini terlalu cepat bicara. Thomas menunduk hormat, tidak sedikit pun terlihat sombong. Tidak apa-apa, Bu. Saya anggap itu bagian dari ujian saya. Naya mendekat ke arah ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Ayah, aku tidak pernah meragukan Thomas. Aku hanya ingin ayah melihatnya seperti aku melihatnya. Bukan pang, bukan jenderal, tapi seorang lelaki yang hatinya tulus. Gubernur menoleh pada putrinya. Wajahnya melembut, tetapi gengsi masih menahannya untuk langsung berkata setuju. Aku butuh waktu, kata gubernur akhirnya. Tidak mudah bagiku menerima semua ini begitu cepat. Bukan karena aku tidak menghargai Thomas, tapi karena aku seorang ayah. Aku ingin memastikan putriku benar-benar bahagia, bukan hanya terpesona oleh kejutan besar malam ini. Thomas mengangguk sopan. Saya mengerti, Pak. Saya akan menunggu keputusan Bapak. Seperti saya menunggu 1 bulan ini dengan sabar. Naya menunduk, menahan kecewa. Namun ia tahu, setidaknya pintu restu mulai terbuka. Keesokan paginya, berita tentang Thomas memenuhi media. Pria pang ternyata brigjen polisi. Lamaran putri gubernur hebohkan kota. Foto Thomas berseragam, berdiri di halaman rumah dinas gubernur, viral di berbagai media sosial. Sebagian masyarakat memuji kesabarannya. Luar biasa, ternyata penampilannya cuma penyamaran, komentar salah satu warga di televisi lokal. Namun ada juga yang sinis. Ah, itu semua trik pencitraan. Orang besar selalu punya cara membuat drama. Tekanan baru muncul. Hubungan Thomas dan Naya kini tidak hanya menjadi urusan keluarga, tapi sudah jadi bahan pembicaraan publik. Di sebuah taman kota, Naya duduk di samping Thomas, wajahnya murung. Semua orang membicarakan kita. Aku takut. Thomas, bagaimana jika gosip ini malah membuat ayah semakin ragu? Thomas meraih tangannya, menatapnya penuh ketulusan. Naya, jangan takut pada kata-kata orang. Kita hanya perlu fokus pada kebenaran. Restu ayahmu adalah yang utama. Dan aku siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Naya menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku percaya padamu. Langit sore itu berwarna jingga. Di antara kerumunan kota yang terus bergosip, Thomas dan Naya duduk berdampingan, menatap masa depan yang belum pasti. Restu belum mereka dapatkan sepenuhnya, tapi cinta mereka semakin kokoh. Namun perjalanan belum selesai. Di balik restu yang masih ditunda, ada ujian lebih besar yang menanti, tekanan politik, pandangan masyarakat, dan keputusan akhir sang gubernur. Hari itu, halaman rumah dinas gubernur kembali dipenuhi tamu undangan. Bukan pesta, melainkan rapat keluarga besar yang diminta langsung oleh gubernur. Semua orang hadir, dari kerabat dekat hingga pejabat daerah. Berita tentang Thomas yang viral di media sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Setiap mata menunggu, apakah gubernur akhirnya memberi restu, atau menolak dengan tegas. Thomas datang mengenakan seragam lengkap. Sorot matanya tegas, langkahnya mantap, namun hatinya bergetar. Ia tahu, inilah hari penentuan. Di ruang tamu yang luas, gubernur duduk di kursi utama. Di sampingnya, Naya tampak gugup, namun tetap menatap Thomas dengan keyakinan. Para paman dan bibi berbisik-bisik, masih penasaran dengan akhir dari drama sebulan penuh ini. Gubernur membuka pembicaraan dengan suara berat. Saudara-saudara, 1 bulan lalu seorang pria datang melamar putriku. Penampilannya kala itu membuat kita semua menolak mentah-mentah. Hari ini, pria itu berdiri di depan kita bukan lagi sebagai pang, melainkan seorang brigjen polisi. Ruangan hening. Semua menanti kalimat berikutnya. Gubernur menatap Thomas lekat-lekat. Thomas, sebelum aku memberi keputusan, jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa yang membuatmu berani datang melamar putriku dalam penyamaran yang hina itu? Thomas berdiri tegak. Karena saya ingin dinilai bukan dari pangkat, tapi dari niat. Jika saya datang dengan seragam, mungkin semua orang langsung hormat.
Tapi apa arti hormat itu kalau bukan dari hati? Saya ingin menunjukkan, meski tanpa seragam, saya tetap mampu menjaga dan menghormati Naya. Kata-kata itu membuat beberapa kerabat menunduk. Sebagian terharu, sebagian malu pada sikap mereka sebelumnya. Naya berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Ayah, aku sudah melihat ketulusan Thomas sejak awal. Aku tidak mencintainya karena seragamnya, tapi karena sikapnya. Aku tahu ayah ingin yang terbaik untukku, tapi biarkan aku memilih jalan hidupku. Thomas bukan hanya calon suami, dia juga sahabat sekaligus pelindung yang membuatku merasa aman. Air mata menetes di pipinya. Suasana ruangan semakin emosional. Gubernur menutup mata sejenak, menarik nafas panjang. Ia menoleh ke arah keluarga besar. Selama ini kita terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Kita lupa, martabat seseorang bukan ditentukan oleh rambut, pakaian, atau gaya hidupnya, tapi oleh hati dan tindakannya. Lalu ia berdiri, menatap Thomas dan Naya. Thomas, aku memberi restu, bukan karena pangkatmu, tapi karena kesabaran dan ketulusanmu. Kau sudah membuktikan dirimu, lebih dari yang bisa dilakukan banyak orang. Ruangan riuh dengan tepuk tangan. Naya menangis bahagia, langsung memeluk ayahnya. Thomas menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Insya Allah, saya akan menjaga Naya seumur hidup saya. Malam itu, suasana rumah dinas berubah dari ketegangan menjadi kebahagiaan. Kerabat yang dulu mencaci, kini berbalik memuji. Media melaporkan keputusan gubernur dengan headline besar. Gubernur beri restu. Kisah pang yang ternyata jenderal polisi berakhir bahagia. Di beranda rumah, Thomas dan Naya duduk berdampingan, menatap langit malam yang penuh bintang. Naya, bisik Thomas, ini baru awal. Setelah restu, perjalanan kita masih panjang. Naya tersenyum, menggenggam tangannya erat. Aku tidak takut, Thomas. Selama kau ada, aku siap melewati apapun. Dan di malam penuh cahaya itu, cinta yang sempat direndahkan akhirnya berdiri tegak dengan kehormatan.